Iman yang dewasa adalah tetap taat ketika tidak merasakan Tuhan. Ketika tidak melihat jalan keluar. Ketika tidak mengerti proses tetapi percaya pada karakter dan janji Tuhan. Iman kita ditempa justru pada saat doa kita nggak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi pada saat doa kita seolah mengalami delay, penundaan. Iman tidak bertumbuh di saat Tuhan itu terlihat jelas. Tetapi saat Tuhan terasa diam aja, tapi kita tetap percaya. Di lembah Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tapi Dia mengubah kita di dalam lembah itu. Dan justru itulah di sanalah iman kita diteguhkan. Season kita di tahun ini adalah deep and wide. Yaitu lebih dalam dan lebih lebar. Dan di bulan ini tadi kita dibagikan oleh Pastor Nancy bahwa kita ini akan belajar tentang experience with God, pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau di bulan lalu kita belajar tentang seeking the Lord atau seeking God, mencari Tuhan. Di bulan ini kita akan belajar tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, A Journey with God. Sebuah perjalanan dengan Tuhan. Saya mau undang setiap saudara untuk koran catatan saudara, untuk saudara bisa terlibat aktif di dalam mencatat dan meresponi firman Tuhan. Perjalanan iman kita ini bukan berhenti pada saat kita hanya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi kita harus melanjutkan dengan kita berjalan mengikuti Yesus. Ini sebuah statement awal saya bahwa perjalanan rohani kita itu gak boleh berhenti hanya sampai kita percaya Yesus. Tapi kita harus tindak lanjuti, kita harus teruskan itu dengan kita berjalan mengikuti Yesus. Nah pertanyaannya pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa punya pengalaman dengan Tuhan kalau kita hanya ketemu Tuhan sesekali. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan atau punya pengalaman bersama dengan Tuhan kalau kita gak pernah berjalan dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sama seperti kita kalau kita kenal seseorang, bagaimana kita bisa kenali seseorang lebih dalam, punya pengalaman dengan dia kalau kita jarang ketemu sama dia. Kalau kita gak pernah punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan dia. Saudara punya pengalaman seperti itu? Saudara ketemu orang di jalan, saudara kenalan, hai nama saya Daniel dan nama saya Anton misalnya. Dan akhirnya ketemu sekali udah. Saya gak tahu sekian tahun kemudian baru ketemu lagi. Kita gak pernah punya pengalaman bersama-sama, kita gak pernah duduk makan sama-sama, kita gak pernah ngopi bareng-bareng, kita gak pernah jalan bersama-sama. Kita gak pernah ada di dalam gereja yang sama mungkin, kita gak pernah terlibat di dalam pelayanan bersama-sama. So kita gak bisa punya pengalaman sama dia. Nah pertanyaan saya bagaimana kita bisa punya deeper experience dengan Tuhan kalau kita gak pernah ngikutin dia. Di Kolose 2:6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Kita yang telah menerima
Kristus Yesus diminta untuk tetap hidup di dalam Dia. Artinya hidup kekristenan itu seperti tadi saya katakan di awal bahwa jangan berhenti atau tidak berhenti sampai kita hanya menerima Yesus. Di dalam NLT yang dikatakan lebih jelas di sini kata, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Wow. Nah sekarang sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhanmu, kamu harus terus mengikuti Dia. Dengan kata lain jangan berhenti sampai menerima saja. Di ayat ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hidupmu berakar. Dibangun di atas dasar Yesus. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, jadikan Dia atau jadikan Yesus dasar hidupmu seperti pohon yang berakar kuat di dalam tanah. Teruslah percaya penuh kepadanya tanpa goyah. Seperti yang diajarkan kepada kalian dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jadikan Yesus dasar hidup kita. Dan teruslah percaya penuh kepadanya. Di 1 Korintus 3 ayat 17 di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan, jangan sampai ada yang membangun di atas dasar lain, satu-satunya fondasi kita hanyalah Kristus Yesus. Katakan amin. Satu-satunya fondasi hidup kita hanyalah Kristus Yesus. Dan kalau kita punya fondasi hidup kita adalah Yesus, maka kita punya dasar kehidupan yang kokoh, yang teguh, dan tidak tergoyahkan. Katakan amin. Pada saat kita terima Yesus, hal pertama yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah Dia memastikan bahwa Dia menjadi dasar dan fondasi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menggantikan fondasi kita yang lama. Uang, kekayaan, karir, pekerjaan, bisnis, pencapaian, jabatan, posisi, gelar, bahkan pelayanan. Semua ini tidak jahat, tapi itu tidak pernah dirancang oleh Tuhan untuk menjadi dasar dan fondasi kehidupan kita. Semuanya itu nggak cukup kuat untuk menopang hidup kita. Kenapa? Karena semuanya yang tadi saya katakan itu sifatnya fana, tidak kekal, mudah goyah, mudah tergoncang, dan bisa hilang. Makanya kalau hidup kita bergantung kepada fondasi yang salah, di atas dasar fondasi yang salah, maka ketika fondasi itu goyah, maka goyahlah seluruh kehidupan kita. You get the point? Kalau kita berdiri di atas fondasi yang salah dan mudah tergoyahkan, maka pada saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, fondasi itu tergoyahkan oleh karena sesuatu, karena fondasinya gak pernah kokoh dan kuat, maka hidup kita menjadi tergoyahkan. Kenapa Jepang membangun bangunan dengan fondasi anti gempa? Karena Jepang berada di negara yang berada di sekeliling Ring of Fire, di mana di situ banyak gunung berapi di dasar laut dan itu gempanya sering banget. Coba saudara bayangkan kalau bangunan itu dibangun dengan fondasi yang standar di tengah daerah rawan gempa. Apa yang terjadi? Roboh. Tapi bangunan-bangunan di Jepang dibangun di atas dasar fondasi anti gempa. Sampai sekian skala Richter itu bisa menahan gempa itu dan kokoh. Bangunannya nggak ngalami kerubuhan. Kalau kita menaruh hidup kita di atas dasar yang salah, maka pada saat sesuatu terjadi di kehidupan kita, goyahlah kehidupan kita. Kalau kita terus menaruh hidup kita dalam bisnis kita, karir kita, dan uang yang kita punya, satu saat tergoncangkan itu, kita langsung kehilangan arah hidup kita. Kita menaruh dengan pencapaian kita, suatu kali kita gagal, mengalami kegagalan, tergoncangkan hidup kita. Pada saat kita menaruh dasar fondasi kita kepada karir kita, jabatan kita. Suatu kali jabatanmu habis, karirmu
berhenti, masa periodemu berakhir. Kalau kita bergantung sama itu, maka goyahlah seluruh kehidupan kita. Kalau kita menaruh dasar fondasi kita selama ini tanpa kita sadari di atas dasar pelayanan. Pada satu kali Tuhan suruh saudara, duduk diam anakku, duduk manis. Saudara duduk diam tidak melayani, saudara akan merasakan hidup saudara tergoyah. Goyah banget hidup gua nih ya. Aku biasa melayani kok apa sekarang disuruh diam. Karena kita selama ini tanpa kita sadari membangun di atas dasar fondasi yang salah. Yesus adalah dasar yang tidak tergoyahkan. Katakan amin. Dialah identitas kita, dialah nilai kita, dialah rasa aman kita, dialah kecukupan kita, dialah arti hidup kita, dialah tujuan hidup kita dan gak ada yang lain. Dan pagi hari ini saya mau bagikan kenapa pentingnya buat setiap kita untuk punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tadi saya bagikan sebagai intermezzo, sebagai dasar bahwa kenapa pentingnya bahwa kita menaruh dan menempatkan Yesus sebagai dasar fondasi hidup kita. Dan jangan ada dasar yang lain. Supaya pada saat ada badai datang, ada goncangan datang, hidup kita akan tetap teguh bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara boleh catat, pengalaman bersama dengan Tuhan meneguhkan iman kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu gak harus selalu pengalaman yang fantastis, yang spektakuler. Laut terbelah dua, roti mana turun dari langit. Tembok kota roboh dengan sorak-sorai. Pengalaman mengalahkan Goliat dan sebagainya. Buat kita hari ini mungkin kita ngalami mujizat supranatural. Kita melihat mujizat yang gak mungkin terjadi kalau ini bukan Tuhan. Dan kita tahu bahwa memang mujizat yang besar itu yang Tuhan masih sanggup dan Tuhan masih mau melakukannya sampai hari ini. Dan seringkali kita membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Katakan amin. Tapi saya mau katakan bahwa itu bukanlah satu-satunya bentuk pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Seringkali pengalaman kita bersama dengan Tuhan ada pengalaman di mana kayaknya waktu kita doa, jawaban doanya Tuhan lama banget. Kayak Tuhan gak jawab doa saya. Ada pengalaman di mana saat-saat kita kejepit, sepertinya kayak Tuhan diam aja, sepertinya Tuhan lagi liburan kemana, dan kita merasa sendirian. Ada pengalaman di mana kayaknya hidup kita itu situasi kita nggak pernah berubah. Kayaknya Tuhan, aku udah berdoa, aku udah datang ibadah, aku udah rajin ke home, aku sudah pelayanan bahkan. Tapi kok merasa kayak hidupku nggak berubah-berubah. Kayaknya nggak ada terobosan. Saudara mungkin pengalaman di mana hidup saudara masuk dalam flat, dalam dataran yang datar aja hidup saudara. Kayak saudara lagi bingung arah hidup saudara kemana. Atau saudara mengalami pengalaman di mana saudara sedang berjalan di dalam lembah bersama dengan Tuhan. Di Mazmur 23:4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Katakan sama saya, sebab Tuhan besertaku. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menariknya di sini, Tuhan itu tidak selalu menghindarkan kita dari pengalaman lembah. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan Dia pada saat kita di lembah. Saudara dengar baik, kalau Tuhan tidak menghindarkan kita untuk masuk di dalam lembah, berarti Dia mau kita melewati lembah itu bersama dengan Dia. Jadi the point. Ada banyak orang yang ingin Tuhan mengangkat mereka dari lembah. Tuhan, aku berdoa, angkat aku dong Tuhan dari lembah ini, lama banget. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk berjalan bersama dengan Dia di dalam lembah. Inilah iman yang dewasa. Di dalam pengalaman seperti ini, kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita, tetapi Tuhan mengubah kita di dalam situasi itu. Saya ulangi sekali lagi supaya saya nangkap. Di dalam pengalaman seperti itu, kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita lebih dahulu, tetapi Dia ingin mengubah kita di dalam
situasi itu. Katakan amin. Pastor, kok saya merasa bahwa ada saat-saatnya di mana saya merasa Tuhan tuh gak hadir. Saudara harus bedakan antara ketidakterlihatannya Tuhan, itu berbeda dengan ketidakhadirannya Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Hanya karena kita tidak melihat Tuhan di dalam situasi kita, bukan berarti dia tidak hadir di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen yang terjebak pada iman yang berbasis perasaan. Saya nggak bilang bahwa perasaan itu salah dan perasaan itu nggak valid. Sama seperti contohnya kayak orang lagi mengalami hadirat Tuhan di dalam penyembahan. Seperti tadi kita menyembah Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Lalu hati kita terjamah dan kita mungkin menangis sampai kita mengangkat Tuhan. Saudara ditanya, gimana hari ini ibadahnya? Aduh, aku mengalami Tuhan hari ini. Aku mengalami Tuhan jamaah saya hari ini. Saya mau kata sama saudara, kita butuh mengalami hadirat Tuhan. Kita butuh merasakan hadirat Tuhan. Dan ini yang kita doakan terus menerus. Tetapi kita harus tahu bahwa hadirat Tuhan itu bukan hanya soal sensasi atau emosional. Tetapi justru pada saat kita tidak merasakan Tuhan hadir. Tapi kita tahu dan percaya bahwa dia hadir bersama dengan kita. That's we call faith. Di musim pruning, musim dipangkas, musim transisi dalam kehidupan kita. Di masa-masa ujian iman kita, di mana iman kita di stretch oleh Tuhan. Pengalaman di lembah bersama dengan Tuhan, itu adalah pengalaman yang meneguhkan iman kita bersama dengan Tuhan. Karena iman tidak dibangun di masa-masa yang muda, tapi justru di masa-masa yang sulit. Karena disitulah Tuhan memurnikan, meneguhkan, dan menyatakan dirinya dengan nyata. Katakan amin. Katakan amin. Suara saudara makin lemas. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila saudara kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita kalau baca sekilas ayat ini kita rasa, ini Alkitab salah tulis gak ya? Lagi jatuh dalam berbagai pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Gimana caranya? Pada saat saudara berjalan dengan iman saudara, bukan dengan perasaanmu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata ujian di dalam bahasa Yunani dan bahasa aslinya adalah dokimion. Dokimion itu artinya adalah menguji untuk membuktikan keaslian. Menguji emas dimurnikan dengan api. Testing for approval, bukan untuk menjatuhkan. Kalau saudara pernah pergi ke toko emas atau toko berlian di mana saudara punya berlian di sana dan saudara ingin menguji apakah berlian ini asli apa enggak, saudara dites dengan alat tes. Memastikan bahwa pada saat ditekan berlian saudara bunyi, betul ya? Jangan sampai saudara udah belinya mahal, begitu ditekan kagak bunyi. Waduh, kena tipu saya. Tapi pada saat saudara bunyi, tit, 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 itu sedang menguji, ngetes. Apakah ini asli apa enggak. Nah, dokumen yang dipakai di dalam dunia Yunani dan Romawi pada waktu itu dipakai untuk proses menguji emas dan perak. Atau barang yang diuji kualitasnya sebelum dinyatakan asli. Atau seseorang yang diuji kelayakannya untuk jabatan. Kalau zaman sekarang mungkin fit and proper test, di mana saudara diuji lebih dulu supaya saudara fit enggak dan saudara proper enggak untuk posisi atau jabatan tertentu. Fokusnya bukan untuk menghancurkan, tapi fokusnya untuk membuktikan dan memurnikan kualitas. Jadi api itu tidak pernah menghancurkan emas murni, tapi justru api menyingkapkan kemurnian emas itu sendiri. Makanya kalau kita berdiri di atas dasar yang kuat, yang kokoh, kita sama seperti emas yang pada saat kalau masuk di dalam api, justru makin dimurnikan. Tapi kalau saudara burn out, saudara hancur, saudara babak belur, jangan kecewa.
Tapi justru itu sudah menyingkapkan dasar saudara. Bahwa jangan-jangan selama ini saya ikut Tuhan. Saya cuma membangun di atas dasar kayu mungkin. Di atas dasar jerami mungkin. Di atas dasar bahan-bahan yang gampang terbakar. Makanya emas gak pernah takut sama api. Yang takut sama api kayu. Ranting. Jerami. Karpet. Bangunan ini. Tapi kalau emas gak pernah takut dengan yang namanya api. Iman yang dewasa adalah tetap taat ketika tidak merasakan Tuhan. Ketika tidak melihat jalan keluar. Ketika tidak mengerti proses tetapi percaya pada karakter dan janji Tuhan. Iman kita ditempa justru pada saat doa kita gak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi pada saat doa kita seolah mengalami delay. Penundaan. Iman tidak bertumbuh di saat Tuhan itu terlihat jelas. Tetapi saat Tuhan terasa diam aja. Tapi kita tetap percaya. Di lembah Tuhan tidak selalu mengubah situasi. Tapi dia mengubah kita di dalam lembah itu. Dan justru itulah di sanalah iman kita diteguhkan. Katakan amin. Di 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekali lagi ditulis di dalam Alkitab, bergembiralah akan hal itu sebab sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Seketika itu artinya nggak langgeng, nggak panjang. Nggak terus menerus karena ada waktunya itu akan berakhir. Ketika kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa bilang orang dalam pencobaan itu sukacita? Nggak ada. Kita bukan denial our feeling. No. Kita lagi dalam lembah, nggak enak. Nggak enak. Tetapi ayat ke-7 dikatakan maksud semuanya itu, the why-nya, alasannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seringkali Tuhan memakai pengalaman lembah untuk menguji fondasi iman kita. Dan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tadi pagi waktu saya mereview khotbah saya. Roh Kudus ingatkan ayat ini. Di Habakuk 3 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masa kininya. Saya coba untuk versi yang lain. Meskipun pohon ara tidak ada buahnya. Pohon anggur tidak ada anggurnya. Jadi saudara lagi nanam pohon ara, lagi nanam pohon anggur, gak ada hasilnya. Artinya saudara lagi coba berusaha, lagi pengen bangun karir, bangun bisnis, gak ada hasilnya. Dan biarpun panen zaitun menemukan kegagalan. Tadi saudara berharap bahwa ini mestinya gue panen nih. Gagal. Ini mestinya gue cuan banyak nih. Tapi MSCI memberitakan sebuah laporan yang mengejutkan. Sehingga pada akhirnya bursa saham 2 hari terakhir minggu lalu terjun. Sampai 7% sampai 8%. Seharusnya gue udah cuan nih. Cuannya dalam seketika disapu bersih oleh tsunami. Bukan lagi cuan, minus malah. Panen zaitun menemui kegagalan. Dan hasil gandum di ladang mengecewakan. Walaupun domba-domba mati semua. Dan kandang ternak tidak ada isinya. Coba bayangin saudara, kalau saudara punya domba-domba mati semua. Dan kandang ternak tidak ada isinya. Ayat selanjutnya dikatakan, aku akan bergembira selalu. Sebab engkau Tuhan Allah penyelamatku. Wah, ini orang gila. Enggak, dia enggak gila. Dia adalah orang yang punya iman yang dewasa dan iman yang teguh. Ya 19, engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa kakiku. Kau kokohkan, engkau membimbing aku supaya aman waktu aku berjalan di pergunungan. Wow, saudara tahu manjat gunung kalau orang berjalan di gunung, hiking. Capek saudara, kalau saudara gak pernah terbiasa capek. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Seperti kaki rusa yang terus dapat membimbing kita terus berjalan.
Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, pengalaman bersama Tuhan mendewasakan kita. Tuhan nggak hanya ingin kita mengalami dia, tapi Tuhan mau supaya setiap kita menjadi seperti dia. Kedewasaan rohani adalah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Di dalam karakter, di dalam pikiran, di dalam kehidupan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita berjalan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula dan semua orang telah ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Tujuan keselamatan kita bukan hanya masuk surga, mati masuk surga. Tapi transformasi hidup kita di dunia ini menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Kedewasaan rohani itu tidak sama dengan aktivitas rohani. Dengan kata lain, hanya karena kita banyak kegiatan rohani, kita bisa aja orang rajin dalam pelayanan, aktif di gereja, tahu banyak firman, ngalami mujizat, belum tentu dewasa secara rohani. Bahkan justru kalau kita melihat pengalaman apa terjadi dengan bangsa Israel, ngalami mujizat, melihat mujizat, udah segitu banyaknya aja, nggak dewasa-dewasa juga. Tetap aja nggak percaya dengan Tuhan. Tetap aja bebal. Sudah ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau kita ngalami pengalaman dengan Tuhan, kalau mujizat saja yang kita andalkan, kita nggak pernah mengalami pengalaman lembah bersama Tuhan dan tetap bergantung sama Dia, maka iman kita nggak akan pernah dewasa sampai kapanpun. Kurang apa tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, laut terbelah dua, nggak ada makanan turun dari langit, itu roti mana? Kurang apa? Haus, batu keluar air, mau makan daging burung terbang. Kurang apa lagi coba? Makanya saudara jangan kita menipu diri sendiri atau kita tertipu. Kita berpikir kalau saya sudah banyak mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Pasti otomatis akan dewasa rohani. No. Kita jangan tertipu dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita benar-benar berjalan mengandalkan Tuhan dan setiap pengalaman itu kita rubah. Atau kita izinkan itu untuk mendewasakan kita. Maka saudara keluar dari lembah itu, maka saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dewasa secara rohani. Katakan amin. Di 1 Korintus 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani. Saudara tahu bahwa Paulus juga ngomong dengan gereja di Korintus. Sudah tahu gereja di Korintus itu gereja yang penuh dengan karunia. Gereja yang karismatik banget itu gereja. Tapi dia ngomong bahwa aku ngomong sama kamu nih bukan seperti sama orang yang manusia rohani. Tetapi sama seperti hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi manusia duniawi itu sama dengan belum dewasa di dalam Kristus. Jadi kita bisa ada di dalam percaya Yesus, ada di dalam gereja, dalam pelayanan. Tapi kalau gaya hidup kita, cara berpikir kita masih kayak orang duniawi, maka kita dikatakan belum dewasa secara rohani. Karena ukurannya adalah manusia rohani atau manusia duniawi. Ayat kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu masih hidup secara duniawi. Kita bisa ada di dalam gereja. Tapi iri hati masih ada. Perselisihan masih ada loh. Berarti Tuhan mau setiap kita mengingatkan kita, aduh gua rupanya selama ini udah lama ikut Tuhan, masih ada iri hati, masih ada cemburu, masih ada perselisihan. Pengen yang ngajak ribut orang mulu. Berarti firman Tuhan katakan, bukan saya mengatakan, saudara masih manusia duniawi dan belum dewasa dalam Kristus. Ini gereja yang penuh karunia loh. Ini gereja yang karismatik banget loh. Ini gereja yang luar biasa melayaninya loh.
tapi dikatakan belum dewasa secara rohani. Jangan sampai kita bias dengan hal ini. Spiritual maturity bukan tentang seberapa kita terlihat rohani, tapi seberapa serupanya kita dengan Kristus. It's not about kita banyak kegiatan, ini itu. Not about that. Tapi bagaimana kita serupa dengan Kristus. Cara ceknya nggak susah. Cukup kalau kita ingin mau merenungkan dan memikirkannya, tanyakan kepada diri kita, apakah pikiran saya ini, atau apakah perkataan saya ini, apakah tindakan saya ini, atau kebiasaan saya ini menggambarkan Kristus apa enggak? Coba tanyakan kalau kita berani untuk mereflek kepada diri kita sendiri. Tanyakan nih, pikiran saya menggambarkan Yesus enggak ya? Perkataan saya menggambarkan Yesus enggak ya? Kebiasaan saya menggambarkan Yesus enggak ya? Berani enggak kita mereflek kepada diri kita sendiri? Spiritual maturity dibangun melalui hubungan yang melekat kepada Yesus. Proses dan pengalaman bersama dengan Dia. Firman yang terus memperbaharui pikiran kita. Spiritual maturity didapatkan pada saat kita melalui proses yang namanya pemuritan. Katakan amin. Tujuan Tuhan bukan membuat kita sukses dalam pelayanan, tapi membuat kita serupa dengan Kristus. Kalau kita berpikir bahwa konsepnya gue harus sukses dalam pelayanan, gue harus dikenal oleh orang, orang harus melihat gue hebat, melihat gue diurapi Tuhan. Salah besar selama ini berarti kita berpikirnya. Tapi tujuan Tuhan adalah membuat kita semakin segambar serupa dengan Yesus. Justru kesuksesan pelayanan sejati itu adalah buah dari kedewasaan rohani. Kalau kita pada akhirnya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, justru kesuksesan dalam pelayanan itu adalah hasil dari buah kedewasaan rohani kita. Karena kesuksesan pelayanan tanpa kedewasaan rohani itu akan menghancurkan orang itu. Ini bukan bubur makanannya. This is solid food. Kalau saudara ingin dewasa, saudara harus makan solid food. Bukan bubur. Bubur, susu, anak-anak bayi. Tapi kalau saudara ingin dewasa, saudara harus solid food. Makanan solid. Makanan keras. Sebenarnya keras itu bukan kata-kata yang tepat sebetulnya. Solid food. Tahu solid food. Padat gitu. Nggak ada kita mau makanan keras. Coba saudara makan roti kayak batu gitu mau nggak? Nggak ada kan. Semua makanan mesti solid. Supaya setiap kita boleh bertumbuh. Yang ketiga terakhir, pengalaman bersama Tuhan membuat kita semakin mengenalnya. Seseorang yang kita baru kenal sehari sama setahun itu beda pengenalannya. Orang yang sudah mengenal seseorang setahun dan 10 tahun itu beda lagi. 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun beda lagi. Makanya saya selalu bilang kalau buat saudara yang single dan saudara yang sedang mencari pasangan, jangan buru-buru. Kenali dulu calonmu. Jangan-jangan dia NPD lagi. Seperti beberapa minggu lalu viral dengan Broken Strings. Saya nggak ngomong sendirian kan ya, saudara cukup gaul ya untuk cukup update dengan hal itu ya. Di mana dia di grooming dan ketemu pasangannya NPD. Saudara harus mengenali dulu. Jangan baru kenalan lewat Instagram, DM. Kalau dulu kan Facebook ya. Facebook udah gak ada lagi sekarang lah. Nge-DM, kenalan di mall. Seminggu kemudian udah gandengan tangan di mall. Tapi pastor, saya butuh pasangan. Gue juga tahu. Tapi bukan gitu caranya. Ngerti gak maksud saya? Karena saudara butuh waktu lama untuk mengenali dia dalam segala situasi. Karena orang bisa saja menipu saudara, mengkamuflase segala sesuatunya. Supaya terlihat manis. Kenapa? Karena saudara untuk menarik perhatian seseorang, saudara harus terlihat manis bukan? Kalau saudara udah jutek bete, siapa yang mau dekat sama saudara? Pasti semuanya yang bagus-bagus, manis-manis dong. Tapi apakah itu benar pribadinya atau cuman make up? Nah untuk bongkar make up itu bukan waktunya sebentar, butuh waktu needs time. Untuk saudara bisa mengenal lebih lagi. Kenapa ini jadi larinya ke sana saya ngomong ya?
Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan juga demikian. Mengenal Tuhan itu tidak sama dengan tahu tentang Tuhan. Tuhan bukan mau hanya kita tahu tentang dia, tapi Tuhan mau setiap kita mengenal dia secara pribadi dengan mengalaminya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang tahu doktrin, hafal ayat, kalau ngomong pakai firman Tuhan, aktif pelayanan, tapi belum tentu mengenal Tuhan secara personal dan pribadi. Maka di Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku ingini, yang ku kehendaki, kata Paulus adalah aku ingin mengenal Yesus. Mengenal itu dalam bahasa Yunani ada ginosko. Ginosko itu ada mengetahui, mengenal, memahami melalui pengalaman langsung dan hubungan pribadi. Paulus tidak mengatakan bahwa yang ku kehendaki adalah ingin tahu tentang Kristus, bukan. Yang Paulus katakan adalah yang ku kehendaki adalah mengalami dia, mengenal dia secara pribadi dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya sampai aku menjadi serupa dengan dia. Jadi kita kenal Yesus bukan knowledge. Tapi kita ginosko ngalami dia. Ginosko itu bukan head knowledge, but heart knowledge. Makanya saudara nih dengar baik. Kita kalau udah pernah mengalami Yesus, mau ada badai kayak apa, kita tetap stay percaya sama Tuhan. Sampai mati aku akan tetap percaya Yesus, aku gak akan pernah menyangkali dia. Tapi kalau saudara lahir sudah Kristen, puji Tuhan kalau saudara punya kesempatan itu. Karena waktu itu saya juga lahir bukan dari keluarga Kristen. Saudara lahir di keluarga Kristen, dari kecil saudara di sekolah minggu, remaja, sampai saudara dewasa. Tapi saudara kalau gak pernah mengalami dia, bahaya banget. Berarti jangan-jangan selama ini saudara kenal dia hanya dari knowledge. Lalu datanglah cowok lain dengan ganteng dan manisnya dan kerennya dari kepercayaan lain. Saudara dengan gampangnya itu pindah meninggalkan Yesus hanya karena ikutin cowok itu. Coba. Kalau saudara benar-benar punya ginosko sama Yesus, saudara gak pernah mengalami seperti itu. Ginosko itu pengenalan melalui pengalaman pribadi dan hubungan yang intim sama Tuhan. Ginosko itu membuat iman kita teguh dan kita semakin kuat. Ginosko yang membuat kita semakin dewasa secara rohani. Contohnya Petrus. Saya ambil contoh. Pengalaman Petrus berjalan bersama dengan Yesus ketika dia berjalan di atas air. Pengalaman Petrus ketika Yesus menghardik badai ketika di atas perahu. Membuat Petrus mengenal Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa. Tiga poin. Pengalaman Petrus bersama dengan Yesus di atas gunung ketika Yesus bertransfigurasi membuat Petrus mengenal Yesus adalah dia Tuhan yang penuh kemuliaan. Pengalaman Petrus waktu dia menyangkal Yesus dan dia comeback membuat dia mengerti dan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dan memulihkan. Pengalaman Petrus waktu saat dia di kamar loteng dan dipenuhi oleh Roh Kudus membuat dia mengenal Yesus adalah bahwa dia adalah Tuhan yang menempati janjinya. Karena Yesus sudah berkata bahwa kamu jangan pergi dari Yerusalem karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu. Dia tahu pada saat dia mengalami Roh Kudus, dia adalah Tuhan yang menempati janjinya. Nah hari ini saya mau tanya sama saudara, pengalaman saudara seperti apa saudara mengalami dia sehingga saudara mengenal dia secara pribadi? Apakah saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang setia? Saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang baik? Saudara mengenal dia karena Tuhan yang telah mengampuni dan menebus kesalahan kita. Saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang melindungi dan menjagai kita. Saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang ingin selalu yang terbaik buat kita. Apakah saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang gak pernah terlambat dan selalu menepati janji-janjinya? Apa saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang berfirman dan pasti terjadi? Apakah saudara mengenal dia sebagai Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita? Semakin banyak hal yang sebenarnya saudara makin mengenal dia secara pribadi. Karena pengalaman saudara, semakin saudara akan tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Makanya pada saat saudara menyembah, menyatakan tentang kesetiaan Tuhan, saudara bisa nangis karena saudara tahu aku mengalami kesetiaan Tuhan. Tapi ada orang yang lagi menyembah tentang kesetiaan Tuhan, mainan WA lu.
biasa aja lu. Kok bisa? Ya karena pengalamannya beda. Kalau kita sudah pernah melewati pengalaman kesetiaan Tuhan. Oh my God. Waktu ada lagu tentang kesetiaan Tuhan, kita langsung, aku tahu ke Tuhan yang setia. Katakan amin. Kita lihat beberapa ayat Alkitab lain tentang menggunakan kata ginosko. Di Yohanes 8, 31, 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui. Kata mengetahui di sini adalah kata ginosko. Kamu akan ginosko dengan kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi setiap kebenaran yang kita terima, ketika kita baca Alkitab, dengar khotbah, dimanapun kita bukan cuman, oh gue tahu ayat ini. Ini mah ayat udah sering dari dulu juga, aku dari sekolah minggu jadi sering sama kakak sekolah mingguku juga udah sering diomongin. Bukan masalah kita taunya karena sering. Tapi ayat itu sudah, gue udah ngalami ayat itu. Ini kan poin. Kita bukan cuma sekedar dengar, tapi ayat itu aku sudah alami. Aku udah ginosko dengan kebenaran itu. Jadi jangan sampai kita bisa hafal ayat Alkitab, tapi kita nggak ngalami itu ayat seperti apa. Firman Tuhan katakan, di dalam Yesus aku memperoleh segala kekuatan yang kuperlukan. In Christ, I can do all things to Christ who strengthen me. Di dalam Kristus Yesus, aku cakap menanggung segala perkara karena Dia yang memberi aku kekuatan. Ayat itu hidup. Bukan cuma sekedar, oh gue tahu ayat itu. Dulu waktu aku sekolah minggu selalu hafalin ayat itu. Ya itu bagus, tapi ayat itu jadi hidup. Karena kalau aku bisa sampai hari ini berdiri, itu semua karena Kristus Yesus yang telah memberi aku kekuatan. 10 ayat 14, dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal. Ginosko. Yesus ginosko sama domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal aku. Domba-dombanya kita semua ginosko dengan Yesus. Yesus mengenal kita secara personal karena Dia ada bersama dengan kita setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Dia? Dengan berjalan bersama dengan setiap hari. Jangan sampai semuanya kita hanya berhenti di kepala, tapi kita nggak pernah mengalami Dia secara personal. Jangan sampai kita jadi orang-orang Farisi yang dari kebanyakan imam-imam di zaman Yesus yang tahu hukum Taurat, tahu segala sesuatu, tapi nggak pernah mengalami apa yang dituliskan di dalam hukum itu sendiri. Yohanes 17 ayat 3. So far so good. Saudara tegang nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Dia, ginosko dengan Dia, ginosko dengan Yesus, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal atau ginosko Yesus Kristus yang telah Kau utus. Hidup yang kekal itu adalah pada saat kita mengalami pengalaman dengan satu-satunya Allah yang benar. Wah, kita bisa punya pengalaman berjalan bersama dengan satu-satunya Allah yang benar. Yaitu Bapa kita, dan mengenal dengan pribadi Yesus, anaknya yang tunggal yang diutusnya itu. Ayat yang terakhir. Ambil napas dulu. Ayat yang terakhir. Hosea 4 ayat 6. Ada satu kata yang di dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama yang sama dengan kata ginosko. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, engkau juga akan melupakan anak-anakmu. Kata mengenal di sini adalah yada. Yada itu mengenal secara intim. Secara dekat. Punya pengalaman pribadi. Bukan hanya tahu secara informasi. Jadi dikatakan umat Tuhan bukan binasa karena nggak tahu informasi tentang Tuhan. Saya ulangi lagi. Umat Tuhan itu bukan binasa karena dia nggak tahu informasi tentang Tuhan. Tapi dia nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan melalui pengalaman pribadinya dengan Tuhan.
Jadi bukan karena kekurangan pengetahuan bahwa siapa Yesus, bukan. Tapi umatku binasa karena apa? Karena gak punya ginosko atau punya yada. Pengalaman pribadi dengan dia. Pengenalan pribadi sama dia. Katakan amin. So kita mau bangun sebagai anak-anak Tuhan, bangun diri kita sebagai anak Tuhan. Supaya jadi anak-anak Tuhan yang kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan punya pengalaman sama dia. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku gak akan goyah. Aku gak tergoyahkan oleh segala sesuatu. Mau ada di lembah, mau di atas gunung. Aku ada bersama-sama dengan dia. Dan dia ada bersama-sama dengan aku. Kesimpulannya pagi hari ini. Pengalaman bersama Tuhan meneguhkan iman kita. Pengalaman bersama Tuhan mendewasakan kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan membuat kita semakin mengenal dia. Hari ini saudara sedang alami apa? Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saudara? Apa yang Tuhan ingin kenalkan pribadinya kepada saudara? Dia sedang ingin memperkenalkan pribadinya bahwa aku ada Allah yang setia. Dia lagi ingin menunjukkan dia sebagai siapa dalam hidup saudara. Apa dia akan menunjukkan sebagai Bapa yang baik, yang menerima kita apa adanya. Tapi juga satu hal lagi, Bapa yang mendisiplin kita supaya hidup kita juga gak gampangan. Saya tahu kalau kita sebut Bapakku yang baik. Kalau saudara nyanyi Bapakku berarti Bapa itu baik. Memang dia mengasihi kita luar biasa. Tapi di satu sisi yang lain kita tahu Bapa itu mendisiplin kita supaya kita gak jadi anak-anak murahan dan anak-anak gampangan. Kalau kita punya konsep secara kekristenan kita pikir dia Bapa yang baik saja. Tapi kita lupa bahwa dia adalah Bapa yang mendisiplin kita. Sama seperti halnya Bapa di dunia yang mendisiplin kita kalau kita mulai udah bolos sekolah, udah mulai gak buat PR, udah mulai ngomong kasar, keluar omong-omongan kotor, teman pergaulannya salah. Masa Bapak diam aja? Halo? Yang bapak-bapak di sini ada dibiarkan? Udah mestinya pulang rumah gak pulang, tengah malam juga gak kabarin, lalu mungkin gak pulang rumah, lalu bapak-bapak di sini biarin aja gitu. Enggak, puji Tuhan, dia dalam aman kok, perlindungan Tuhan yang sempurna. Oh dia baik-baik saja kok, begitu. Ya enggak dong, pasti Bapak cari dia dong. Betul gak? Lalu bahkan perlu kalau memang dia tahu bahwa udah jadi perilaku yang menahun gitu ya, ya pasti disiplin dong. Supaya hidupnya kembali ke jalan yang benar. Itu Bapak yang baik. Quote terakhir. Encounter with Jesus is the beginning. Following Him is the journey. Knowing Him is the destination. Saudara boleh angkat handphone saudara foto. Supaya saudara gak lupa. Saya ulangi lagi. Encounter with Jesus is just beginning. Following Him is the journey. Knowing Him is the destinations. Mengenal dia secara personal adalah tujuan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Amin. Supaya kita gak jadi anak bayi terus. Karena kita kalau gak sadar kita masih banyak kumpulan anak-anak bayi di dalam rumah Tuhan loh. Tapi bukan di sini. Di sini orang-orangnya mau dewasa semua kok. Jangan sampai kita udah ikut Tuhan. Kamu terima Yesus kapan? Ada kali udah 40 tahun. Tapi kedewasaannya gak ada. Cara berpikirnya masih kekanak-kanakan. We need to keep growing. Terus bertumbuh sampai kedewasaan penuh. Seperti firman Tuhan katakan. Amin.